saya diserang santet, Mbak. Saya merasa badan saya tuh dingin, tulang-tulang terasa linu. Dada saya sesak, seperti ada sesuatu yang nindihin badan saya. Dan Mbak merasakan itu semua saat itu juga? Gak ada gejala sebelumnya? Iya, Mbak, datangnya benar-benar mendadak, rasanya benar-benar sakit. Untungnya saya ingat pesan almarhumah ibu saya. Kalau kita diganggu oleh hal yang seperti itu, selalu baca doa, ucap zikir, baca ayat kursi, dan berdoa kepada Allah. Dan kamu lakukan pesan dari almarhumah ibu kamu itu, Mbak? Iya, Mbak, memang rasanya sangat berat, tapi saya mencoba dengan sekuat tenaga saya, dengan suara saya yang sesak. Alhamdulillah, pelan-pelan saya merasa badan saya terasa ringan. Alhamdulillah, Mbak. Jadi itu bukti ya bahwa zikir itu benar-benar menjadi perisai. Iya, Mbak, semenjak saat itu saya setiap tidur tidak pernah lupa untuk berdoa dan berzikir. Tapi semakin saya rutin melakukan itu, saya jadi menemukan hal-hal yang tidak terduga. Astaga, Mbak. Apalagi yang menimpa kamu? Pada siang itu, saat saya sedang di kamar, tiba-tiba saya mendengar suara aneh dari kamar sebelah. Dan ternyata terkuak sesuatu hal yang sebenarnya disembunyikan selama ini, Mbak. Kayak ada suara ketukan ya? Kok suaranya dari lantai ya? Siapa ya? Suara dari mana sih? Masa dari bawah sini sih? Jangan bilang. Suara itu ternyata berasal dari bawah karpet, Mbak. Di lantai, persis di atas ubin yang waktu itu sempat saya mau buka. Mbak Lala, jadi suara aneh yang selama ini kamu dengar, sumbernya dari situ? Iya, betul, Mbak. Suaranya tuh seperti menggedor-gedor pelan dan terus-terusan. Sampai saya terbangun dari tidur saya. Mbak, lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu menyadari bahwa suara itu datang dari bawah lantai? Saya inisiatif langsung ngambil linggis sendirian dan saya bongkar sendiri lantai itu, Mbak. Kamu lakukan itu semua sendiri? Saya sudah benar-benar tidak tahan, Mbak. Rasa takut saya kalah dengan rasa penasaran saya saat itu. Dan firasat saya bilang, saya akan menemukan sesuatu yang selama ini mereka sembunyikan di bawah lantai itu. Dan apa yang kamu temukan, Mbak, ketika kamu membongkar dan melihat yang ada di bawah lantai itu?
Ini tulangnya siapa? Oh iya, Mbak Ratni masih suka bantu-bantu di sini kan? Bu Ratni, oh dia itu udah nggak di sini. Katanya dia kerja di Taiwan, jadi TKW, ya kan? Kenapa kamar papa dan mama jadi kayak gini? Jadi selama ini, jangan-jangan ini tulang Mbak Ratni. Mbak Ratni gak kemana-mana. Mbak Ratni di rumah ini. Baju. Ini kan baju yang dipakai Mbak Ratni ke rumah. Aku tahu Mbak Ratni nggak pernah jadi TKW. Mbak Ratni udah meninggal. Dan kalian kubur di bawah mobil rumah ini, di bawah kaki kalian sendiri. Awalnya aku pikir ini cuma soal harta, soal warisan. Tapi setelah aku gali lagi, busuk semuanya. Jawab aku satu hal. Kenapa kalian bunuh Mbak Ratni? Karena Ratni tahu terlalu banyak. Tahu apa? Karena Ratni tahu bahwa aku yang meracuni orang tua. Apa? Jadi selama ini orang tua aku meninggal bukan gara-gara sakit. Mereka mati pelan-pelan. Aku meracun mereka dan Ratni tahu itu, makanya dia harus mati. Sudah, cukup! Cukup! Kalian bunuh orang tua saya! Kalian bunuh Mbak Ratni! Dan kalian pikir kalian bisa hidup dengan tenang? Kamu tuh masih kecil, anak kecil gak akan bisa ngapa-ngapain. Aku bukan anak kecil! Dan aku gak sendirian. Kebenaran gak bakal bisa ditutup dengan tanah dan ubin. Sebentar lagi kalian bakal dijemput sama polisi. Kamu mau pergi kemana? Saya tidak akan biarkan kamu lapor ke polisi. Hingga! Kamu gak bisa pergi hidup-hidup. Mau kemana kamu? Mau kemana? Mas, jangan sampai lolos. Lara! Jangan lari kamu! Lara! Hei! Keluar kamu! Keluar! Lara! Hei! Keluar kamu! Keluar! Mas. Ayo mas. Kejar dia, bunuh dia mas. Lara! Mas, jangan sampai dia lolos. Jangan sampai dia lapor polisi. Lala! Berhenti kamu, Lala! Hei! Jangan lari. Pergi kemana? Kenapa nih? Waduh, Pak Gugun, kenapa bisa jatuh, Pak? Kok bisa jatuh gitu? Dia keponakan saya. Dia mau bunuh saya. Coba, lihat. Jangan percaya.
aku nemuin jasad Mbak Ratmi di rumah. Tidak, tidak. Kalian lihat sendiri kan. Dia mau mukul saya. Dia sudah gila, sudah tidak waras sejak tinggal di rumah itu. Ya, dia mau bunuh saya. Tolong, tolong saya, tolong. Yaudah, kita bawa Pak Gugun pulang aja. Kalian seret perempuan ini. Yuk. Enggak. Jangan percaya mereka. Mereka pembunuh. Kalian bakal tahu aku udah gila. Waktu itu para warga malah percaya sama paman saya, Mbak. Mereka tuh malah mengira kalau saya itu kerasukan. Sudah gila. Padahal saya cuma mau mengungkapkan kebenarannya aja, Mbak. Mbak, masa dari seluruh warga itu gak ada satupun yang percaya sama kamu? Masa gak ada yang ngebelain kamu? Gak ada, Mbak. Tidak ada satu orang pun yang percaya sama saya, Mbak. Mereka malah menuduh saya memfitnah keluarga saya sendiri. Dan mereka bilang kalau saya tuh orang yang kebanyakan pikiran. Saya dibawa pulang paksa. Astaga Mbak, saya turut prihatin. Itu pasti berat sekali buat kamu. Mbak, kok kamu sanggup? Kok kamu sanggup melanjutkan cerita kamu, Mbak? Apa yang terjadi setelah itu? Saya hampir mau dibunuh, Mbak. Saya mau dibunuh sama paman saya sendiri, Mbak. Saat itu saya diceburkan ke sumur tua. Mereka itu mau saya hilang agar semua rahasia mereka tidak ada yang terungkap. Mereka mau mengubur semua kebenaran yang ada, Mbak. Ya Allah, Mbak. Kok mereka tega banget sih, Mbak? Di sumur, mereka mau bunuh kamu. Nggak mau, lepasin aku, nggak mau. Diem kamu ya, gak usah banyak teriak. Kamu bawa mati aja sama aib-aib kamu itu, bawa. Nggak mau. Selesaikan. Kita harus selesaikan. Lepasin. Tolong. Habisin dia, gak usah banyak drama kamu. Ceburin dia, Mas. Nisi! Kamu pembunuh! Kamu pembunuh! Kamu pembunuh! Jangan lari, kamu pembunuh! Hei! Jangan lari kamu! Pembunuh! Mau lari kemana kamu? Hah? Sini! Hei! Jangan lari kamu! Jangan lari kamu! Oh! Mang Gugun dan Biningsi akhirnya tewas mengenaskan, Mbak. Dan akhirnya saya sadar arwah Mbak Ratmi datang bukan untuk menakut-nakuti saya, tapi dia datang untuk memberi saya petunjuk. Petunjuk kalau dia dibunuh secara mengenaskan, secara keji oleh paman dan bibi saya sendiri. Mang bertahan, Mang. Tolong. Maafkan Mama ya. Mama bersalah sama kamu. Sudah membuat Mama papa kamu mati dan juga. Aku maafin Mama. Tapi Mama harus bertahan. Maafkan. Tolong. Maafkan. Mama. Mama jangan tinggalin aku. Tolong.
Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mbak Lala, saya turut berduka. Walaupun perbuatan mereka keji, saya paham. Mereka masih paman dan tante kamu. Dan ternyata Mbak Lala, selama ini semua kejadian aneh yang kamu alami itu ternyata adalah sebuah sinyal. Sebuah permintaan tolong. Iya Mbak, dia minta saya bongkar semua kebenaran-kebenaran itu. Dan akhirnya para warga pun percaya. Mereka semua membantu saya Mbak. Tulang-tulang Mbak Ratmi akhirnya dikuburkan secara layak. Bukan lagi di bawah ubin, tapi dikembalikan ke tanah dengan hormat. Saya turut lega mendengarnya Mbak Lala, dan saya doakan semoga arwah Mbak Rahmi itu mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak ya Mbak sudah hadir di studio dan membagikan kisah kamu. Pemirsa, kisah yang baru kita dengarkan tadi mengajarkan kepada kita bahwa keberanian untuk mengungkapkan kebenaran itu adalah awal dari keadilan dan kedamaian. Jangan pernah takut untuk melawan ketidakadilan apapun bentuknya. Dan kini bagi para sahabat catatan hati perempuan, kami mengajak Anda untuk membagikan kisah nyata yang dapat menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi para perempuan hebat lainnya. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia pamit undur diri, sampai jumpa pada episode berikutnya.